Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nila Aulia, mahasiswi Universitas Islam An-Nur Lampung, Prodi Pendidikan IPA, kelas 2C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Ulumul Hadis. Tema yang saya ambil kali ini ialah sejarah kodifikasi hadis, yang dosen pengampunya yakni Bapak Asep Yusuf Hamdani MSI. Untuk penjelasannya silakan simak video berikut ini. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan berdasar perintah resmi Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya itu ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah hingga pada masa berikutnya hadis terbukukan dalam kitab hadis. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan dilakukannya kodifikasi hadis, yaitu untuk menyelamatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari kepunahan dan penyelewengan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya, yaitu sejarah dan perkembangan kodifikasi hadis. Yang pertama, kodifikasi hadis abad kedua Hijriah. Pada abad kedua Hijriah, ini para ulama membukukan hadis-hadis yang dengan tidak menyaringnya, yaitu mereka tidak membukukan hadis-hadis saja. Fatwa sahabat dan tabi'in juga dimasukkan dalam kitab itu. Maka terdapatlah dalam kitab itu hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maktub. Di abad 2 Hijriah ini juga mulai dipisahkan hadis-hadis tafsir dari umum hadis dan mulai pula dipisahkan hadis-hadis sirah dan magazinya. Kitab yang diriwayatkan Nabi Ibnu Ishaq oleh Ibnu Hisham tahun 151 Hijriah sampai 213 Hijriah dikenal dengan nama Sirah Ibnu Hisham. Dan kitab inilah pokok dari kitab-kitab sirah yang berkembang sesudahnya. Adapun tokoh-tokoh hadis yang masyhur dalam abad kedua Hijriah ini ialah Malik, Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, Waqi Ibnu Az-Zarrah, Sufyan Ats-Tsuri, Ibnu Uyainah, Syu'bah Ibnu Hajjaj, Abdul Ar-Rahman Ibnu Mahdi, Al-Auzai, Al-Laits, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. Adapun kitab-kitab hadis yang telah dibukukan dan terkenal di kalangan ahli hadis pada abad kedua ini, salah satunya ialah Al-Muwatta, susunan Imam Malik pada tahun 95 sampai 179 Hijriah. Selanjutnya, kodifikasi hadis abad ketiga Hijriah. Di abad ketiga ini memuncaklah usaha pembukuan hadis sesudah kitab-kitab Ibnu Jurayj. Muwatta Malik tersebar, muncullah semangat ahli-ahli hadis itu untuk mencari dan membukukan hadis dari berbagai wilayah. Al-Bukhari, beliau yang pertama kali meluaskan daerah-daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis. Beliau pergi ke Maru, Rey, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Damsyik, Kaisariah, Asqalan, dan Himash. Penjelajahan yang dilakukan Al-Bukhari untuk menyiapkan kitab sahihnya selama 16 tahun. Selanjutnya, kodifikasi hadis abad keempat Hijriah. Hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan atau nukilan dan kitab-kitab mutaqaddimin. Hanya sedikit yang dikumpulkan melalui usaha mencari sendiri. Selain itu, ahli hadis abad ini tidak lagi mentakhrijkan hadis, melainkan berusaha mentakjibkan kitab yang telah ada, menghafalnya, dan memeriksa sanad yang ada pada kitab tersebut. Muncul pemikiran untuk mencukupkan dalam meriwayatkan hadis dengan berpegang pada kitab saja, tanpa harus melakukan periwayatan. Ibnu Mandah adalah ulama terakhir yang mengumpulkan hadis dengan jalan lawatan. Muncullah kitab-kitab sahih yang mengumpulkan hadis sahih yang tidak terdapat dalam kitab abad ketiga Hijriah atau Al-Kutub As-Sahih
As-Sitan. Kodifikasi hadis abad ke-5 Hijriah. Pada abad ke-5 ini ulama hadis merintik beratkan hal berikut: memperbaiki susunan kitab-kitab hadis, mengumpulkan hadis-hadis yang belum termuat dalam kitab 6 dalam kitab besar, memisahkan hadis-hadis hukum dan hadis-hadis yang berisi targhib dan tarhib ke dalam kitab sendiri, memberikan perhatian kepada ilmu hadis. Ulama sesudah abad ke-4 Hijriah dalam menyebutkan hadis berpegang kepada apa yang telah dibukukan oleh imam hadis yang lalu. Munculnya kitab-kitab jama'i, targhib, tarhib, hukum dan atrof. Muncul usaha-usaha istikhraj dan istidrak. Selanjutnya, kodifikasi hadis abad ke-6 Hijriah. Di antara tokoh-tokoh kodifikasi abad ke-6 Hijriah adalah Ibnu Huzaimiyah, Al-Hikmah, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, At-Tabrani, Al-Qasmi, Ibnu Qutbagha, dan Ibnu Sakan, At-Tawi, Al-Baihaqi, dan seterusnya. Di abad ini ulama hadis melahirkan kitab-kitab diantaranya Al-Jami'u Bani As-Sahihaini karya Muhammad Ibnu Ishaq As-Sabili atau 583 Hijriah. At-Tadriju As-Sahihah karya Abdul Hasan Muhammad Ibnu Razim Ibnu Muawiyah Al-Sarqaidi 535 Hijriah. Al-Jami'u Baina As-Sahaini karya Muhammad Ibnu Ishaq As-Sabili 582 Hijriah. Al-Jami'u Baina As-Sahihaini karya Abdul Haq Ibnu Abdir Rahman As-Sabili atau Ibnu Qaraat. Selanjutnya, kodifikasi hadis abad ke-7 Hijriah. Masa ini ditandai dengan Baghdad yang dihancurkan oleh Hulagu Khan, sehingga perkembangan hadis pindah ke Mesir dan India. Adapun jalan yang ditempuh para ulama pada masa abad ke-7 ini adalah menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaring dan menyusun kitab-kitab takhrij, membuat kitab-kitab jami yang umum, membuat kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis hukum, mentakhrijkan hadis yang terdapat dalam beberapa kitab, mentakhrijkan hadis yang terkenal dalam masyarakat, dan yang terakhir, menyusun kitab atrof. Selanjutnya, kodifikasi hadis abad ke-8 sampai sekarang. Masa ini adalah masa persyarahan, penghimpunan, dan pentakhrijan, atau ahad al-syarah, wa al-jamu, wa al-takhrij, wa al-bad. Ulama pada masa ini mulai mensistematisasi hadis-hadis menurut kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustakhraj dengan cara membagi hadis menurut kualitasnya. Selanjutnya, perkembangan pembukuan hadis. Perkembangan penulisan hadis pada abad 4-6 Hijriah intinya adalah menyusun kembali kitab-kitab hadis terdahulu secara tematik, baik dari segi matan dan sanadnya, untuk memudahkan bagi umat Islam untuk mempelajarinya. Dengan demikian, mulai abad terakhir ini sampai sekarang dapat dikatakan tidak ada kegiatan yang berarti dari para ulama dalam bidang hadis, kecuali hanya membaca, memahami, takhrij, dan memberikan syarah hadis yang telah terhimpun sebelumnya. Selanjutnya adalah kodifikasi hadis secara resmi. Kodifikasi hadis secara resmi adalah pengumpulan dan penulisan hadis atas perintah khalifah atau penguasa daerah untuk disebarkan kepada masyarakat. Para ulama hadis sepakat mengatakan bahwa kodifikasi hadis mulai dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.